Jangan meletakkan bola dunia di atas kepala. Biarkan semua peristiwa itu terjadi, dan jangan disimpan di dalam hati. Orang yang memiliki hati seperti bunga karang, akan menyerap semua isi dan kasak kusuk, termakan oleh masalah-masalah kecil, dan mudah terguncang karena peristiwa-peristiwa yang terjadi. Hati seperti ini sangat potensial menjadi awal kehancuran. Mereka yang berpegang pada prinsip yang benar, akan senantiasa bertambah keimanannya dengan nasihat-nasihat dan ibrah. Sedangkan mereka yang berpegang pada prinsip yang lemah, akan semakin takut terhadap keguncangan. Di hadapan segala bencana dan musibah, hal yang paling berguna adalah hati yang berani. Seorang pemberani memiliki sikap yang teguh dan emosi yang terkendali, keyakinan yang menancap tajam, saraf yang dingin dan hati yang lapang. Sedangkan seorang pengecut, justru akan membunuh dirinya sendiri berulang kali, setiap hari, dengan pedang hayalan, ramalan, dan kabar yang tak jelas. Jangan merasa terjepit oleh semua tipu daya mereka, jadilah orang yang lebih kuat dari peristiwa itu sendiri, lebih kencang dari angin puyuh, dan lebih kuat dari angin topan. Renungkanlah kembali, hal-hal yang selama ini telah menyita perhatian dan hidup Anda, atau bahkan membuat Anda resah setiap saat. Benarkah semuanya itu pantas memperoleh perhatian dan porsi yang sedemikian besar dalam hidup Anda? Mengapa Anda harus rela mengorbankan pikiran, daging, darah, ketenteraman dan juga waktu, hanya untuk persoalan-persoalan sepele? Banyak orang bersedih hanya karena hal-hal sepele yang tak berarti. Abaikanlah hal-hal sepele yang tak penting, jangan sampai Anda hanya disibukkan olehnya dan waktu Anda habis karenanya. Dengan begitu, niscaya kegundahan dan kecemasan akan selalu menjauhi Anda, dan Anda pun selalu riang ceria. Letakkanlah setiap persoalan sesuai dengan ukuran, bobot dan kadarnya. Janganlah sekali-kali Anda melakukan kezaliman dan melampaui batas. Jika Anda ingin bahagia, maka terimalah dengan rela hati, bentuk perawakan tubuh yang diciptakan Allah untuk Anda, apapun kondisi keluarga Anda, bagaimanapun suara Anda, seperti apapun kemampuan daya tangkap dan pemahaman Anda, serta seberapapun penghasilan Anda. Lihatlah, betapa banyak sarjana atau doktor yang tidak dapat memberi kontribusi, pemikiran dan pengaruh yang cukup bagi masyarakatnya. Namun sebaliknya, tak sedikit manusia yang dengan ilmu dan kemampuannya yang sangat terbatas, justru mampu membangun sungai yang senantiasa mengalirkan manfaat, kebaikan, dan kemakmuran bagi sesama manusia. Orang yang paling berakal adalah yang senantiasa melakukan sesuatu untuk akhirat dengan keyakinan bahwa akhirat itu lebih baik dan kekal abadi. Sebaliknya manusia yang paling bodoh di dunia adalah mereka yang memandang dunia ini sebagai segalanya, tempat dan tujuan akhir dari semua harapan. Keadilan adalah tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas, tidak memboros-boroskan, dan tidak menghambur-hamburkan. Maka, barang siapa menginginkan kebahagiaan, ia harus senantiasa mengendalikan setiap perasaan dan keinginannya. Dan ia harus pula mampu bersikap adil dalam kerelaan dan kemurkaannya, dan juga adil dalam kegembiraan dan kesedihannya. Demikian pula dengan kehidupan ini, ia pun berjalan sesuai dengan konsep keadilan pula. Manusia yang paling sengsara adalah dia yang menjalani kehidupan ini dengan hanya mengikuti hawa nafsu dan menuruti setiap dorongan emosi serta keinginan hatinya. Pada kondisi yang demikian itu, manusia akan merasa setiap peristiwa menjadi sedemikian berat dan sangat membebani, seluruh sudut kehidupan ini menjadi semakin gelap gulita, dan kebencian, kedengkian, serta dendam kesumat pun mudah bergolak di dalam hatinya. Menyebarkan desas-desus, yang dapat menggelisahkan orang lain adalah sangat dilarang oleh syariat dan termasuk tindakan murahan. Dan itu, hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang miskin nilai-nilai moral, dan jauh dari ajaran-ajaran ketuhanan. Begitulah, maka, dudukkanlah hati Anda pada kursinya, niscaya kebanyakan hal yang dikhawatirkannya tak akan pernah terjadi. Dan sebelum sesuatu yang Anda cemaskan itu benar-benar terjadi, perkirakan saja apa yang paling buruk darinya, kemudian, persiapkan diri Anda untuk menghadapinya dengan tenang. Dengan begitu, Anda akan dapat menghindari semua bayangan-bayangan menakutkan yang acap kali sudah mencabik-cabik hati sebelum benar-benar terjadi. Wahai orang yang berakal dan sadar, tempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan ukurannya. Jangan membesar-besarkan peristiwa dan masalah yang ada, bersikaplah secara adil, seimbang, dan jangan berlebihan,
Jangan pula larut dalam bayang-bayang semu dan fatamorgana yang menipu. Camkanlah makna keseimbangan antara kecintaan dan kebencian yang diajarkan dalam hadits Rasulullah berikut. Cintailah orang yang Anda cintai sesuai dengan kadarnya, sebab bisa saja suatu hari nanti dia menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu sesuai dengan kadarnya, sebab bisa saja suatu hari nanti dia menjadi orang yang Anda cintai. Dan ingat, sesungguhnya kebanyakan kekhawatiran dan desas-desus itu sedikit kebenarannya dan jarang pula yang benar-benar terjadi. Bersedih itu hanya akan memadamkan kobaran api semangat, meredakan tekad, dan membekukan jiwa. Dan kesedihan itu ibarat penyakit demam, yang membuat tubuh menjadi lemas tak berdaya. Kesedihan adalah teman akrab kecemasan. Adapun perbedaan antara keduanya adalah, manakala suatu hal yang tidak disukai hati itu berkaitan dengan hal-hal yang belum terjadi, ia akan membuahkan kecemasan. Sedangkan bila berkaitan dengan persoalan masa lalu, maka ia akan membuahkan kesedihan. Dan persamaannya, keduanya sama-sama dapat melemahkan semangat dan kehendak hati untuk berbuat suatu kebaikan. Kesedihan bisa membuat hidup menjadi keruh. Ia ibarat racun berbisa bagi jiwa yang dapat menyebabkannya lemah semangat, krisis gairah, dan galau dalam menghadapi hidup ini. Dan itu akan berujung pada ketidakacuhan diri pada kebaikan, ketidakpedulian pada kebajikan, kehilangan semangat untuk meraih kebahagiaan, dan kemudian akan berakhir pada pesimisme dan kebinasaan diri yang tiada taraf. Meski demikian, pada tahap tertentu kesedihan memang tidak dapat dihindari, dan seseorang terpaksa harus bersedih karena suatu kenyataan. Hanya, ketika kesedihan itu harus terjadi dan jiwa tidak lagi memiliki cara untuk menghindarinya, maka kesedihan itu justru akan mendatangkan pahala. Itu terjadi karena kesedihan yang demikian merupakan bagian dari musibah atau cobaan. Kesedihan yang terpuji, yakni yang dipuji setelah terjadi, adalah kesedihan yang disebabkan oleh ketidakmampuan menjalankan suatu ketaatan atau dikarenakan tersungkur dalam jurang kemaksiatan. Dan kesedihan seorang hamba yang disebabkan oleh kesadaran bahwa kedekatan dan ketaatan dirinya kepada Allah sangat kurang. Maka, hal itu menandakan bahwa hatinya hidup dan terbuka untuk menerima hidayah dan cahayanya. Sabda Rasulullah dalam sebuah hadits sahih yang berbunyi, tidaklah seorang mukmin ditimpa sebuah kesedihan, kegundahan, dan kerisauan, kecuali Allah pasti akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Sebaiknya Anda berusaha untuk senantiasa gembira, dan berlapang dada. Jangan lupa memohon kepada Allah agar selalu diberi kehidupan yang baik, dan diridhoi, kejernihan hati, dan kelapangan pikiran. Itulah kenikmatan-kenikmatan di dunia. Allah adalah satu-satunya zat yang pantas kita memohon, agar melapangkan hati kita dengan cahaya iman, menunjukkan hati kepada jalannya yang lurus, dan menyelamatkan kita dari kehidupan yang susah dan menyesakkan.